Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Apriliani dari kelas 12 Akuntansi 2 akan menjelaskan fungsi serta peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai keputusan gubernur, bupati, atau wali kota, cita hukum, staatsfundamental norm, staatsgrundgesetz formel, Vegets dan Forordnung dan Autonomsatzung merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat mampu berdiri kokoh, dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa, dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era global dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilainya telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia, antara lain kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan bangsa Indonesia, bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat, dapat ditinjau dari justifikasi yuridis Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Justifikasi teoritis filsafati atau alinea kedua, keempat, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Justifikasi sosiologis, historis, atau nilai-nilai kedaerahan. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR, hasil pemilihan umum. 7 peran dan fungsi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, sebagai dasar negara, yang kedua, sebagai ideologi negara, yang ketiga, sebagai falsafah bangsa, yang keempat, sebagai dasar hukum, yang kelima, sebagai sumber norma, yang keenam, sebagai pandangan luhur bangsa, yang ketujuh, sebagai cita-cita bangsa. Peran Pancasila dalam berkehidupan bangsa dan negara. Yang pertama, ada Pancasila bertindak sebagai dasar negara. Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 2012 Ronto, sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggara negara. Yang kedua, Pancasila bertindak sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Ideologi diartikan sebagai gagasan, konsep, atau ilmu, di mana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yakni mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan atau cita-citanya, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa,
menyoroti kenyataan yang ada, dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam buku Pendekatan, Deogmatika Hukum dan Teori Hukum terhadap Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Hukum Pancasila, karya Boli Sabon. Pancasila sebagai falsafah dasar negara Republik Indonesia adalah harga mati, tidak boleh diganggu-gugat. Dalam peranan tersebut, Pancasila perlu didalami dan dipahami terus-menerus agar mampu membentuk suatu sistem ide yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tidak rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa menumbangkannya. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar hukum. Dalam buku Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia tahun 1995, karya Darji Darmodiharjo, Pancasila merupakan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila telah disahkan oleh suatu badan yang memang berwenang untuk itu. Dasar negara Pancasila dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sumber norma. Norma merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Meski aturan norma tidak dalam bentuk tertulis, tapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Setiap masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa. Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa merupakan sebuah kesepakatan hasil rumusan para pendiri bangsa. Dalam proses perumusan Pancasila dilakukan lewat musyawarah mufakat dan saling menghormati usulan-usulan meski berbeda. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan konsep abstrak dilihat sebagai tipe ideal yang menjadi cita-cita masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.